Bab 1747. Pelacakan tak terlihat. Itu belum pasti, bagaimana kalau kamu pergi lihat? Kata Erikin ringan. Dia juga memahami, karakter dari Bernard Jiang, pihak lain juga sama seperti dirinya, pasti tidak akan melakukan hal semacam ini sesuka hati. Tetapi jika memohon seperti wanita berbaju merah itu, Bernard Jiang memiliki kepribadian yang lebih baik daripada dirinya sendiri, pasti tidak akan menolaknya. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Hal semacam ini tidak mungkin terjadi, jangan asal berpikir. Ailen Jiang berkata dengan bangga. Lalu kenapa kamu tidak berani mencoba? Tanya Erikin. Kenapa aku tidak berani? Ailen Jiang juga gelisah. Ada apa, saudara Qin? Saat keduanya sedang berbicara, pintu terbuka, dan Bernard Jiang berjalan keluar lalu terkejut ketika melihat keduanya sedang berdebat. Sudah lihat kan? Ailen Jiang dengan penuh kemenangan menunjuk ke Bernard Jiang, dengan sikap seorang pemenang. Tapi di detik berikutnya, ekspresinya menjadi busuk, wajahnya berubah menjadi cemberut dalam sekejap, seperti tersambar petir. Melihat Bernard Jiang menampakkan diri, seorang wanita berbaju merah muda dengan wajah lembut, membungkuk padanya, dan berjalan menjauh dari sisi lain dengan cepat. Kakak kamu. Wajah Ailen Jiang memerah, hampir muntah darah karena marah. Sebelumnya dia yakin dan pasti bahwa kakak tertuanya tidak seperti Erikin, tetapi hasilnya tetap sama. Apakah hal semacam itu sangat menarik? Tapi mereka tidak saling mengenal dengan baik. Sepertinya kakakmu juga si mesum. Erikin menaburkan garam ke lukanya. Ailen Jiang gemetar karena marah, menghentakkan kakinya dengan keras, berbalik lalu pergi. Apakah saudara perempuanku salah memahami sesuatu? Setelah beberapa lama, Bernard Jiang berkata, tidak apa-apa, semua laki-laki, aku bisa mengerti. Erikin menepuk bahunya. Teman seiman Qin, mungkinkah kamu menolak? Bernard Jiang terkejut. Tentu saja, bagaimana mungkin aku bisa melakukan hal semacam ini? Erikin tersenyum, tidak perlu dijelaskan. Tidak perlu memberitahu aku hal semacam ini. Erikin juga merasa cukup menarik saat melihat wajah Bernard Jiang memerah. Dalam beberapa hari berikutnya, perjalanan menjadi tenang. Ada tanda dari sekte sihir, tapi belum pernah menjumpai penjarahan kultivasi iblis yang sama sebelumnya. Erikin berbicara dengan Bernard Jiang di siang hari, dan terus lanjut melatih busur Tianhuo dan panah penghancur di malam hari. Mungkin karena masalah pada malam kedua, diketahui oleh Peter Pan, jadi dia tidak mengirim wanita cantik lagi selama beberapa hari ke depan. Dan di siang hari, Peter Pan terkadang mengundang Erikin dan Bernard Jiang ke jamuan makan. Erikin dan Bernard Jiang juga sangat sungkan, dan pergi seperti berpura-pura bodoh. Namun pada akhirnya Peter Pan tidak melakukan tindakan apapun. Dia sendiri mengatakan bahwa dia hanya suka berteman dengan master obat. Dan mengenai Ailen Jiang, mungkin Bernard Jiang sudah menjelaskannya. Butuh 2 hari untuk memperbaiki suasana hatinya, tapi dia masih memelototi Erikin dengan marah, benar-benar tidak bisa memahaminya. 5 hari telah berlalu, dan cuaca menjadi semakin parah. Kedalaman wilayah utara, seperti bintang biru di kutub utara, semakin ke utara semakin dingin. Tentu saja, derajat dinginnya bisa dibandingkan dengan bintang biru, tempat Erikin berasal. Melihat ke bawah dari perahu roh, bumi tertutup salju dan es di mana-mana, angin utara yang kencang meniup, seperti hantu yang menangis dan serigala yang melolong, menggulung salju setinggi 1000 meter. Sejauh mata memandang, semua gunung membeku dan berubah menjadi gunung es putih bersih. Sulit bagi Erikin untuk membayangkan apa yang diandalkan manusia di daerah ini untuk bertahan hidup. Atau hanya ada kultivator di sini, tidak ada lagi manusia fana. 3 teman seiman, ruang lingkup sekte sihirku telah tiba.
Dan setelah mengemudi selama setengah hari, di depan sebuah gunung es, Peter Pan menghentikan perahu roh. Keduanya tidak tahu kemana harus pergi selanjutnya. Sebenarnya setelah itu, aku juga akan pergi ke suatu tempat di wilayah utara. Jika searah, maka kita tidak perlu berpisah. Peter Pan tersenyum. Aku berencana untuk pergi ke pegunungan yang tertutup salju dan ladang es untuk menemukan rumput roh. Aku akan melakukan perjalanan secara acak. Teman seiman Pan tidak mungkin searah denganku, kata Bernard Jiang. Kalau saudara Qin, dia akan pergi ke kota M. Pergi ke kota M. Mata Peter Pan bergerak-gerak, tersenyum dan berkata, sungguh sangat disayangkan, keduanya tidak searah, tetapi tempat yang akan aku kunjungi, memiliki jalan yang sama dengan kota M. Teman seiman Qin, bagaimana kalau aku mengantarmu saja? Menghadapi tawaran Peter Pan, mata Eric Qin bergerak-gerak, kemudian dia tersenyum dan berkata, terima kasih, senior atas kebaikanmu, tetapi aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan di tengah perjalanan, sehingga tidak nyaman untuk bepergian bersama. Sungguh sangat disayangkan, padahal ingin berbincang lebih banyak dengan teman seiman Qin. Kalau begitu, jangan diteruskan. Peter Pan tidak ragu-ragu, melambaikan tangannya, terbang di atas perahu terbang, dan pergi dengan cepat. Saudara Qin, susah untuk bertemu teman yang begitu menyenangkan. Jika punya waktu di masa depan, harus datang ke rumah Jiang sebagai tamu. Bernard Jiang mengundangnya sambil tersenyum. Mungkin kita akan bertemu lebih cepat, beberapa bulan lagi, bukankah ada acara Master Obat di Pulau Timur? Kata Eric Qin. Pada saat itu, kamu dan aku akan membuat suatu hal yang mengguncang dunia bersama. Bernard Jiang melambaikan tangannya, dan kedua orang itu terpisah. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Mengeluarkan kapal terbang cahaya ungu dan berlari melintasi hutan belantara yang dingin, Eric Qin sedikit mengerutkan alisnya. Di tengah kesadarannya sendiri, sebuah titik cahaya terus-menerus bergerak menjauh dari dirinya, secara bertahap meninggalkan jangkauan deteksi kerohaniannya. Eric Qin selalu berhati-hati, terutama pada orang asing. Antusiasme Peter Pan yang tiba-tiba muncul, membuat Eric Qin merasa sedikit terganggu. Namun meninggalkan tanda kerohanian di perahu roh pihak lawan, dan merasakan bahwa tanda di perahu roh itu tidak berhenti, Eric Qin merasa sedikit lega. Meskipun curiga orang lain sedikit kurang sopan, dia berhati-hati untuk bisa menjamin keselamatannya ke depannya. Setelah memastikan arah, Eric Qin mengarahkan kapal terbang untuk mempercepat, dan menuju ke arah kota M. Dan sesaat setelah Eric Qin pergi, api hitam tiba-tiba menyala di tempat dia menetap, lalu padam, berubah menjadi gumpalan asap hitam. Iblis Fu, apakah kamu merasakannya? Sepertinya ada seseorang mengikuti kita. Sambil melaju dengan cepat, Eric Qin tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, aku akan memeriksanya sejenak. Mendengar hal itu, Iblis Fu pun langsung membubarkan kerohanian tersebut. Sebelumnya dia pernah terlibat dengan jiwa yang tersisa, dan rasa kerohaniannya jauh lebih rendah daripada Eric Qin, karena Eric Qin meminta Fedri Su untuk mengambil tindakan untuk membersihkan jiwa yang tersisa. Meskipun sekarang kultivasi iblis belum pulih ke fase penilaian, tapi kerohaniannya sudah banyak pulih. Memang ada perasaan yang samar-samar, tapi tidak jelas, tidak seperti kultivator, seperti semacam senjata berharga atau kemelekatan jiwa. Iblis Fu merasakan sedikit demi sedikit, dan mengucap secara perlahan. Bagaimana situasinya? Kita baru turun dari perahu terbang, dan telah diketahui oleh orang lain. Mungkin saja Peter Pan sedang mengincar kita. Mata Eric Qin berkedip. Pokoknya pastikan dulu, kalau ada yang benar-benar mengikutiku, singkirkan saja. Perasaan yang samar-samar ini terkadang tidak ada, jika bukan karena jiwa Dewa Eric Qin yang kuat, dan ditambah dengan adanya Dark Eye, akan sulit untuk dideteksi. Susah. Tiba-tiba menambah kecepatan,
Erikin terbang tanpa tujuan di lapangan es. Karena mendapatkan satu tambahan api suci lagi, langkah api langit bisa memberikan kecepatan yang jauh lebih cepat. Jika kebetulan masuk ke suatu tempat secara tidak sengaja, dan terlihat oleh kultivator di daerah itu, maka dengan Erikin yang terbang ribuan mil seperti ini, pihak lain tidak akan bisa melihatnya lagi. Tapi tidak peduli seberapa jauh Erikin, perasaan seperti bayangan itu selalu ada. Bersambung.